Oke, selamat pagi teman-teman semuanya, dimanapun saat ini Anda berada yang sedang mengikuti jadwal kami di pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa mengikuti dari awal sampai akhir dengan tanpa ada halangan apapun, dan mudah-mudahan bisa memperbaiki kualitas trading kita menjadi lebih baik, menjadi profit konsisten, dan bisa berbagi untuk teman-teman yang lain. Baik, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan rahasia price action, di mana dengan 3 rahasia ini teman-teman nanti bisa mencoba untuk membuktikan mudahnya kita mendapatkan profit dari 3 teknik ini, ya. 3 strategi, 3 kunci, ya, 3 rahasia strategi price action. Bagi teman-teman yang masih bingung menentukan arah, bagi teman-teman yang masih kacau dalam tradingnya, tidak ada salahnya untuk mencoba 3 strategi ini. Kemudian nanti kita kembangkan sendiri dengan berbagai pengalaman di berbagai pasangan mata uang. Kemudian nanti ambil mana yang cocok, mana yang kira-kira nyaman, dan mana kira-kira nanti yang bisa profitable di sana, maka pakailah di situ. Yang pertama yang harus kita perhatikan di dalam membaca price action, ya, adalah fahami atau cari arah utama dulu, cari arah utama pergerakan candle. Yang pertama, cari arah utama atau pergerakan candle, ya, bahasa gampangnya dilihat kecenderungannya atau trennya. Tren yang saya maksud bukan tren yang besar, tapi tren yang mendekati, yang dekat dari running, ya, tren yang dekat dari running, pergerakan yang dekat dengan running harga. Fahami atau cari arah utama dulu, ya. Arah utama ini misalkan pergerakannya naik begini, maka cari di sana nanti arahnya kemana. Satu, arah utama. Yang kedua, ya, saya akan carikan tempat yang lain, ya. Yang kedua adalah cari atau temukan level kuncinya, level kunci atau key level. Cari level kuncinya sebagai sarana untuk kita nanti menentukan apakah ini kuat naik atau turun. Ya, setidaknya ada batasan-batasan di sana. Yang kedua adalah cari atau temukan level kunci. Yang ketiga, cari atau temukan warna yang berubah di area support atau resisten. Ya, ada 3 ini, silakan dicoba difahami, silakan coba nanti dipraktekkan. Seandainya teman-teman nanti ada kesulitan, ya tentu nanti bisa bertanya langsung, bisa disampaikan langsung, baik via chat maupun via telepon boleh, nanti silakan ditanyakan, ya. Untuk keluarga Wijaya Trading, kalau misalkan nanti di materi belum menemukan atau belum memahami, nanti bisa sampaikan di grup atau langsung ke saya. Ada 3 ini saya akan bahas satu persatu, bagaimana penempatan, bagaimana cara kita mempraktekannya. 3 rahasia strategi price action ala Wijaya Trading. Yang pertama, fahami atau cari arah utama pergerakan. Jadi contoh begini, ya, arah utama ini arah yang berdekatan dengan running. Nah, seperti ini kalau kita melihat arah utamanya adalah sell atau turun. Maka kita temukan yang pertama, kita sudah meraba arah utamanya adalah turun atau sell.
Kemudian yang kedua, cari atau temukan area key level atau area kunci. Yang kedua, temukan level kunci dulu. Nah, level kunci ini berkaitan dengan area support atau resisten, atau setidaknya ada di sana banyak benturan. Di mana di sini kita menemukan? Nah, kalau di sini saya menemukan di kita lihat ya, ini area kuncinya di sini sama di sini. Ini adalah area level kunci dulu. Ya, seandainya ada banyak berjajar maka akan jauh lebih valid di sana. Kita bisa tarik area level kunci dulu untuk menentukan nanti sebagai area di mana area ini adalah area yang kita tunggu peluangnya. Kalau misalkan di area di sini nanti menembus, dalam artian terbentuk candle yang sudah tebal dan tertembus, maka peluangnya akan lanjut turun. Sebaliknya ketika di area di sini sudah mulai ada penolakan, ya, candle merah sudah mulai berkurang, momennya sudah mulai hilang di sana, ya, dengan ditunjukkan dengan adanya penolakan atau sumbu yang panjang atau bahkan mulai berjajar warna hijau. Jadi mulai hijau, mulai berjajar. Maka di situ peluangnya adalah peluang reversal atau berbalik. Kalau kita lihat mungkin di contoh yang sudah terjadi, ya, biar kita juga lebih gampang. Misalkan begini, jadi kita bisa melihat area level kunci. Ya, misalkan di sini pergerakannya seperti ini, kita cari, kita temukan dulu level kunci di sana. Ini adalah area level kunci. Kemudian arah pergerakannya utama kemana? Ke bawah. Nah, jadi kita melihat arah pergerakannya adalah ke bawah. Kemudian kita lihat di bawah ini ada level kunci dulu. Di bawah ada level kunci, tren atau arah pergerakannya menuju ke bawah atau sell, ya. Kita lihat pergerakannya turun, kemudian di bawah ada level kunci. Maka di area level kunci ini adalah area ujinya. Kalau di area level kunci ini dia breakout, kemungkinan besar akan lanjut turun. Sebaliknya ketika di area level kunci ini sudah mulai ditolak, perhatikan area level kunci ini mulai ditolak, ya, maka peluang atau probabilitas peluang untuk berbalik akan sangat besar. Kemudian yang ketiga, lihat atau cari temukan di area support resisten itu warna yang berubah. Ya, kalau saya melihat seperti ini misalkan kita tarik yang bawah ini level kunci, kemudian di area support ini, sudah mulai ada warna yang berubah. Di sini saya perlihatkan ada warna hijau. Jadi ketika trennya naik, jadi kalau di atas ini berarti level kuncinya di atas. Trennya naik, saya hilangkan dulu biar nanti gampang. Kita lihat misalkan ini trennya naik, ya, trennya naik, kemudian di atas ada level kunci, ada key level di sana. Di mana key levelnya? Ya, kita lihat di sini banyak berjajar. Yang banyak tersentuh di situ, ya, kalau saya melihat yang gampang, ya, yang paling gampang di sini, kemudian di sini, kemudian di sini, kemudian di sini, di area di sini. Maka ini kita jadikan sebagai area level kuncinya atau key levelnya di sini. Kemudian ketika trennya naik, ya tentu arahnya dulu. Pertama tadi arah. Jadi urut-urutannya satu, arahnya dulu.
Yang pertama ini arahnya ke atas, maka cari level kunci atas. Yang kedua ini level kuncinya. Nah, di sini level kuncinya. Kemudian baru kita yang ketiga tadi tentukan di ujung di sana, di ujung support atau resistennya, karena di atas maka ini adalah area resisten. Ini adalah area resisten. Ketika di area resisten itu perhatikan apakah ada warna yang berubah di sana. Nah, ketika sudah mulai ada warna yang berubah, perhatikan di sana. Di sini ada warna yang berubah dari hijau menjadi merah. Maka seperti yang pernah kita sampaikan di price action sebelumnya, ketika tidak ada penolakan yang panjang, kemudian ada warna yang berubah di area resisten, maka kita butuh satu konfirmator lagi untuk memperkuat ya dasar kita bahwa market ini betul-betul akan berbalik dari naik menjadi turun. Maka kita butuh satu merah. Nah, di sini kita bisa coba untuk entry di candle selanjutnya. Sekali lagi, trigger yang kita gunakan adalah time frame 1 jam atau H1. Demikian juga nanti kalau di bawah. Jadi kita ibaratnya kalau sudah ketemu seperti ini, sudah mulai berjajar, maka kita entry-nya di sini. Send. Oke. Nah, ini adalah 3 rahasia price action ala Wijaya Trading yang mungkin perlu dicoba dan diuji di sana. Silakan dicoba, silakan diuji, minimal ya beratus kali, jangan hanya 1-2 kali, minimal 100 kali transaksi. Bukan dalam satu hari, tetapi melihat kondisi ya, melihat kondisi di mana ada peluang, di mana ada syarat-syarat ini yang terpenuhi di sana. Apakah ini berlaku di semua pasangan? Berlaku. Kita coba di GBP USD. Oke, kita coba lihat misalkan ini trennya turun dulu. Kita lihat ini arah pergerakannya ke bawah atau trennya turun. Ya, seperti ini. Kemudian yang kedua cari level kuncinya. Arah satu, yang pertama ini arah utama adalah turun. Yang kedua kita perkecil, kita lihat apakah ada di sana benturan. Nah, di sini ada benturan, kemudian di sini ada benturan, kemudian di sebelahnya juga ada benturan lagi. Kemudian banyak sekali yang sebelah kirinya ini juga. Meskipun tidak selalu mendekati, tapi dari sini kelihatan ada benturan di sana, ada benturan. Sehingga kita bisa tentukan ini sebagai level kunci. Meskipun tidak masalah, meskipun ini belum terbentuk ya. Yang terpenting satu arah dulu, yang kedua level kuncinya. Level kunci tidak boleh hanya satu, tapi harus berjajar, paling tidak 2 sampai 3. Nah, di sini ada level kuncinya, kita bisa tentukan di sini karena di yang terdekat juga lebih pendek, maka kita turunkan di sini. Ya. Ini adalah level kuncinya. Sehingga di area di sini pun dia banyak ditolak. Ketika sudah ketemu level kuncinya, maka tinggal menunggu di ujung level kunci ini. Ini tadi yang kedua, tahapan yang kedua adalah cari level kunci atau garis di mana di situ banyak sekali penolakan. Maka ini kita bisa jadikan sebagai support. Nah, ketika di area di sini, maka yang kita perhatikan baru yang ketiga nanti adalah adakah candle yang berubah warna di sana di area support. Yang ketiga ini kita bisa menemukan candle yang berubah warna. Oke. Atau perubahan warna candle di area support.
Nah, ada perubahan warna candle di area support. Kalau tidak ada penolakan yang panjang atau penolakannya kecil, maka kita butuh 2 konfirmator. Tapi kalau sudah ada banyak penolakan, artinya penolakannya panjang, 1 konfirmator warna hijau pun sudah cukup kita untuk melakukan entry di sana. Tentu sekali lagi yang paling pokok juga kita memahami manajemen risiko dan manajemen lotnya. Ya, bukan hanya kita semata-mata sudah ada peluang, ada petunjuk mau berbalik, kita melupakan yang namanya risk management. Ini saya tidak berharap seperti itu. Risk management, money management tetap menjadi prioritas kita, harus dikuasai di luar kepala. Ya, kita baru entry boleh di ini atau di sini kalau kita kurang yakin. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman yang masih kesulitan di dalam mencari titik yang nyaman, titik yang mudah di dalam menemukan sistem trading yang selama ini digunakan. Kemudian jangan lupa sekali lagi pelajari, kuasai money management dan risk management, karena ini menjadi kekuatan ketahanan utama. Ya, tanpa kita memahami risk management, hanya mengandalkan pada teknikal, maka akan sia-sia, tidak akan pernah menemukan titik konsistensinya di dalam kita mendapatkan profit. Baik, terima kasih teman-teman sudah bergabung, mudah-mudahan ke depan ada perbaikan kualitas trading kita. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.